Hello Technolovers, masih seputaran kabar gencatan senjata nih. Sebuah laporan mengatakan bahwa Israel dan Hamas telah mencapai konsensus untuk menerapkan gencatan senjata di Gaza mulai hari Minggu mendatang. Hal ini disampaikan pada hari Kamis 16 Januari 2025 oleh mediator Qatar. Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman bin Yassim Al Thani mengatakan kedua pihak yang bertikai di jalur Gaza telah mencapai kesepakatan tentang tahanan dan pertukaran sandera. Dan para mediator mengumumkan gencatan senjata dengan harapan mencapai gencatan senjata permanen antara kedua belah pihak, dikutip AFP. Dia tegas mengatakan, kami berharap ini akan menjadi halaman terakhir perang, dan kami berharap semua pihak akan berkomitmen untuk melaksanakan semua ketentuan perjanjian ini. Nah, berikut ulasan lengkap mengenai gencatan senjata Israel-Palestina yang mungkin banyak orang belum tahu. Kita bahas dulu bagaimana detail kesepakatannya ya. Dalam waktu 42 hari, perjanjian gencatan senjata sendiri akan dibuat dalam 3 tahap. Pada fase awal perjanjian, 33 sandera Israel yang diculik Hamas ke Gaza akan dibebaskan. Mereka yang dibebaskan termasuk perempuan sipil dan perempuan rekrutan militer, anak-anak, orang tua, dan warga sipil yang sakit dan terluka. Sebaliknya, ratusan warga Palestina yang saat ini ditahan oleh Israel akan dibebaskan. Namun, seorang pejabat Israel menyatakan bahwa jumlah itu bergantung pada jumlah sandera yang masih hidup. Hari ke-16 dari gencatan senjata tahap awal akan menjadi titik awal untuk negosiasi tahap kedua. Laporan Times of Israel menyatakan bahwa langkah ini akan mencakup pembebasan tawanan yang tersisa, yang termasuk tentara pria usia militer Israel, dan jenazah sandera yang terbunuh. Selama gencatan senjata awal selama 42 hari, pasukan Israel akan mundur dari daerah padat penduduk Gaza. Menurut Sheikh Mohammed, untuk memungkinkan pertukaran tahanan serta pertukaran jenazah dan pemulangan orang-orang yang mengungsi. Pada tahap pertama, Israel diperkirakan akan mempertahankan zona penyangga di Gaza yang mencakup 800 meter dari Rafah di selatan hingga Bet Hanun di utara. Media Haaretz mengatakan Israel menginginkan pergerakan penduduk dari Gaza selatan ke utara. Sumber yang dekat dengan Hamas mengatakan pasukan Israel akan mundur dari koridor Netzarim ke arah barat menuju Jalan Salahedin di timur yang memungkinkan orang-orang yang mengungsi untuk kembali melalui pos pemeriksaan elektronik yang dilengkapi dengan kamera. Selama pemulangan pengungsi tidak akan ada pasukan Israel yang hadir dan militan Palestina tidak akan diizinkan melewati pos pemeriksaan. Lantas gimana dengan sikap Netanyahu? Kabinet Benjamin Netanyahu tidak akan bertemu untuk menyetujui kesepakatan gencatan senjata Gaza. Ini disebabkan oleh tuduhan pihaknya bahwa Hamas, kelompok perlawanan Palestina, menciptakan krisis di menit terakhir. Kantor Netanyahu menuduh Hamas mengingkari beberapa bagian perjanjian dalam upaya memeras konsesi menit terakhir, tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut. Hal ini terjadi saat Kabinet Israel meratifikasi kesepakatan tersebut pada hari Kamis seperti yang diketahui. Sebaliknya, pada hari Kamis, Sami Abu Zuhri, pemimpin utama Hamas, menyatakan bahwa tuduhan Israel bahwa kelompok militan Palestina menarik kembali unsur-unsur gencatan senjata Gaza dan perjanjian pembebasan sandera yang diumumkan sehari sebelumnya tidak memiliki dasar. Gimana mau damai ya kalau Israel terus membombardir Gaza? Kamis 16 Januari 2025, Israel terus melancarkan serangan ke wilayah Gaza, Palestina untuk menyerang milisi bersenjata Hamas. Ini terjadi setelah keduanya mencapai kesepakatan untuk gencatan senjata pada hari Minggu pekan ini. Pejabat Kesehatan Gaza mengatakan serangan udara Israel menewaskan sedikitnya 46 warga Palestina sepanjang malam dan Kamis dini hari. Sebaliknya, pada hari Kamis, militan Gaza menembakkan roket ke Israel, tidak ada yang tewas. Sejumlah orang di Gaza membuat unggahan di media sosial yang meminta orang lain untuk lebih berhati-hati. Mereka percaya bahwa Israel dapat meningkatkan serangan dalam beberapa hari ke depan untuk memaksimalkan keuntungan sebelum gencatan senjata dimulai. Bagaimana respon Hamas? Setelah gencatan senjata, Khalil Al-Hayya, wakil kepala Biro Politik Hamas, mengucapkan terima kasih kepada Iran dan front perlawanan termasuk Hizbullah di Lebanon, Houthi di Yaman, dan gerakan perlawanan Irak. Dia menyatakan bahwa keduanya terus mendukung wilayah pesisir, termasuk selama perang genosida yang dilakukan rezim Israel. Saya berterima kasih kepada Republik Islam, Gerakan Perlawanan Hizbullah Lebanon, Angkatan Bersenjata Yaman, dan Perlawanan Irak. Katanya dikutip Kamis 16 Januari 2025 di Press TV.
Secara khusus, ia memuji Hizbullah karena mereka telah mempersembahkan ratusan martir, pemimpin dan pejuang dalam perang yang menurutnya telah menciptakan jalan menuju pembebasan kota suci yang diduduki Al-Quds. Ia menyatakan bahwa sebelum meninggal, Sekretaris Jenderal Hizbullah Sayyid Hasan Nasrullah bertanggung jawab atas hal suci. Pejabat itu juga menyebutkan ribuan operasi balas dendam yang dilakukan oleh kelompok itu, pasukan Yaman dan pejuang Irak sebagai tanggapan terhadap serangan militer di Gaza dan agresi mematikan yang terus meningkat terhadap Lebanon. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada para pejuang Palestina yang bertahan di tepi barat yang diduduki. Komentar Iran menjadi salah satu negara yang paling tegas menentang serangan Israel ke Gaza akibat masalah Gaza yang menimbulkan kekhawatiran perang besar di Timur Tengah. Teheran bahkan sempat melakukan baku tembak rudal dengan Tel Aviv. Sejauh ini, negeri Persia telah menyambut baik gencatan senjata. Mereka menganggapnya sebagai kemenangan jelas bagi Palestina dan kekalahan yang lebih besar bagi rezim Zionis Israel. Garda Revolusi menyatakan bahwa perlawanan tetap hidup berkembang, kuat, dan memiliki keyakinan yang lebih dalam pada janji ilahi untuk membebaskan Masjid Al-Aqsa dan Yerusalem. Mereka juga memperingatkan terhadap pelanggaran gencatan senjata oleh Israel dan menyatakan bahwa mereka terus mempersiapkan diri untuk menghadapi perang dan kejahatan baru. Tanggapan Rusia. Kesepakatan gencatan senjata yang dicapai antara Israel dan Hamas di Gaza menarik perhatian Rusia. Negara beruang merah berharap hal itu akan menghasilkan stabilisasi jangka panjang dan memungkinkan penyelesaian politik yang komprehensif antara Israel dan Palestina. Kremlin menyatakan bahwa pihaknya menyambut kesepakatan tersebut. Seperti yang dilaporkan AFP pada Kamis 16 Januari 2025, meskipun menunjukkan sikap hati-hati setelah tuduhan Israel bahwa Hamas meninggalkan kesepakatan yang rapuh ini, juru bicara Presiden Vladimir Putin, Dmitry Peskov, mengatakan, setiap penyelesaian yang mengarah pada gencatan senjata mengakhiri penderitaan rakyat Gaza dan meningkatkan keamanan Israel hanya bisa disambut. Namun mari kita tunggu finalisasi dari proses tersebut. Kesepakatan tersebut merupakan langkah praktis penting menuju stabilisasi jangka panjang di zona konfrontasi Palestina-Israel, kata Maria Zakharova, juru bicara Kementerian Luar Negeri. Selain itu, dia berharap ini akan berfungsi sebagai dasar untuk pembentukan proses penyelesaian politik yang komprehensif atas masalah Palestina. Sikap Trump dan kelanjutan Arab Israel. Ketika Donald Trump kembali dilantik sebagai Presiden AS pada 20 Januari mendatang, terjadilah perdamaian. Trump yang menjabat sebagai Presiden AS dari 2017 hingga 2021 berfungsi sebagai penggerak untuk menciptakan hubungan yang normal antara Arab dan Israel. Trump sendiri menyatakan bahwa dia sangat gembira dengan kesepakatan itu dan menyatakan bahwa timnya akan terus bekerja sama erat dengan Israel dan sekutu kami untuk memastikan Gaza bebas teror dan memperluas perdamaian di Timur Tengah. Menurut laporan Reuters dan laman Times of Israel, ia bahkan berjanji akan menggunakan momentum itu untuk memperluas perjanjian Abraham yang membuka hubungan normalisasi antara Israel dengan beberapa negara Arab. Dengan kesepakatan ini, Tim Keamanan Nasional saya melalui upaya utusan khusus untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, akan terus bekerja sama dengan Israel dan sekutu kami untuk memastikan Gaza tidak pernah lagi menjadi tempat berlindung yang aman bagi teroris. Tulis Trump di platform Truth Social, dikutip Kamis 16 Januari 2025. Dia menambahkan, kami akan terus menggalakkan perdamaian melalui kekuatan di seluruh kawasan. Seraya kami membangun momentum gencatan senjata ini untuk lebih memperluas perjanjian Abraham yang bersejarah. Merujuk pada perjanjian yang menormalisasi hubungan Israel dengan Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Maroko. Trump kemudian menyatakan perjanjian gencatan senjata epik ini hanya dapat terjadi sebagai hasil dari kemenangan bersejarah kita pada bulan November. Karena hal itu memberi isyarat kepada seluruh dunia bahwa pemerintahan saya akan mencari perdamaian dan menegosiasikan kesepakatan untuk memastikan keselamatan semua orang Amerika dan sekutu kita. Dikenal bahwa perjanjian Abraham sendiri berusaha untuk memperluas kesepakatan dengan melibatkan Arab Saudi. Namun perang berakhir, dan Riyadh menyatakan bahwa mereka tidak akan mempertimbangkan normalisasi hubungan sampai Yerusalem berkomitmen pada jalur yang kredibel menuju negara Palestina. Menurut Pangeran Faisal bin Farhan, Menteri Luar Negeri Saudi, normalisasi dan stabilitas sejati hanya akan terwujud dengan memberikan Palestina sebuah negara. Sumber mengatakan bahwa beberapa pemerintah Arab saat ini menunggu apakah Trump akan menghidupkan kembali upaya normalisasi seperti kesepakatan Israel-Saudi.
The Time of Israel mengutip dua pejabat Arab dengan mengatakan, ajudan Trump melakukan lebih banyak hal untuk mempengaruhi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam satu kali pertemuan daripada yang dilakukan Presiden Joe Biden yang akan lengser sepanjang tahun. Kalau respon RI gimana? Pemerintah menyambut baik kesepakatan gencatan senjata dalam unggahan di akun X resmi Kementerian Luar Negeri RI, @kemlu_RI. Hal itu sesuai dengan kebutuhan Indonesia dan masyarakat internasional, katanya. Kamis 16 Januari 2025, Kementerian Luar Negeri mengatakan bahwa kesepakatan harus dilaksanakan segera dan secara menyeluruh untuk menghentikan korban jiwa di Gaza. Pemerintah menyatakan bahwa pemulihan kehidupan masyarakat di Gaza sangat penting melalui akses penuh ke bantuan kemanusiaan, termasuk pemulihan fungsi UNRWA dan rekonstruksi Gaza. Kemlu menyimpulkan bahwa perdamaian di Palestina hanya dapat dicapai melalui penghentian penjajahan Israel dan pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat, sesuai dengan solusi dua negara yang disepakati berdasarkan parameter internasional. Gimana menurut kalian?